Selamat bertemu kembali dengan Bu Titin. Apa kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Amin. Pada pembelajaran kali ini, Bu Titin akan membahas mengenai kegiatan ekonomi dan sumber daya alam. Sebelumnya, Bu Titin akan bahas terlebih dahulu mengenai sumber daya alam. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang tersedia secara alami yang bisa dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Berdasarkan ketersediaannya, sumber daya alam itu dikelompokkan menjadi 3 kelompok besar. Yang pertama yaitu sumber daya alam kekal, dan yang kedua sumber daya alam yang dapat diperbarui, dan yang ketiga sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Yang pertama yaitu tentang sumber daya alam kekal. Sumber daya alam kekal adalah sumber daya alam yang jika digunakan secara terus-menerus itu tidak akan habis. Yaitu contohnya yaitu matahari, angin, dan air. Yang kedua yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah sumber daya alam jika digunakan secara terus-menerus bisa diadakan kembali. Contohnya yaitu tumbuhan dan hewan. Tumbuhan termasuk sumber daya alam yang dapat diperbarui karena jika dia habis akan bisa diadakan kembali dengan menanam biji tumbuhan tersebut, kemudian tumbuhan akan tumbuh dan menjadi tanaman dewasa. Dan hewan seperti kambing, sapi, kerbau biasanya dimanfaatkan oleh manusia yaitu daging dan susunya. Jika digunakan terus-menerus juga akan mengalami penurunan atau berkurang. Untuk itu, hewan tersebut bisa dikembangbiakkan agar bisa tersedia kembali. Untuk selanjutnya yang ketiga yaitu sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui ini adalah sumber daya alam jika digunakan secara terus-menerus itu akan habis dan tidak bisa diadakan kembali. Contohnya yaitu batu bara, minyak bumi, dan barang tambang. Kenapa bisa demikian? Karena minyak bumi dan batu bara itu berasal dari tumbuhan atau makhluk hidup yang terpendam selama jutaan tahun yang lalu. Jadi membutuhkan waktu yang sangat lama untuk bisa ada atau tersedia kembali. Sehingga dikatakan bahwa batu bara dan minyak bumi itu adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Selanjutnya, Bu Titin akan membahas mengenai kegiatan ekonomi. Apakah kegiatan ekonomi itu? Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan oleh manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup. Kegiatan ekonomi itu mencakup 3. Yang pertama yaitu produksi, yang kedua distribusi, dan yang ketiga konsumsi. Kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu produksi. Produksi adalah kegiatan menambah nilai guna suatu benda atau menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Sebagai contoh, seorang pengrajin kayu, mereka akan mengolah kayu menjadi barang jadi, misalnya seperti perabotan rumah tangga, lemari, buffet, meja, kursi, itu merupakan barang jadi. Dia diolah dari barang mentah berupa kayu, diolah menjadi barang jadi dan bernilai tinggi. Itu namanya produksi. Dan yang kedua yaitu distribusi. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang dan jasa dari produsen sampai ke konsumen melalui agen atau toko besar. Sebagai contoh, pengrajin kayu tadi kemudian dia akan menjual barang jadinya, buffet, lemari, meja kursi tersebut, perabotan rumah tangga tersebut
ke sebuah toko, kemudian ada pembeli yang datang membeli. Nah, di sini kegiatan distribusinya adalah kegiatan menyalurkan barang dari produsen tadi, si pembuat tadi, ke tokonya. Seperti itu gambarannya ya. Untuk selanjutnya yang ketiga yaitu konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan menghabiskan atau menggunakan barang dan jasa tersebut. Contohnya, Bu Titin di sini nih, Bu Titin membutuhkan lemari. Kemudian Bu Titin pergi ke suatu toko perabotan, kemudian Bu Titin membeli lemari. Kemudian dibawa pulang dan ditaruh di rumah untuk menyimpan baju-baju Bu Titin. Nah, Bu Titin itu disebut sebagai konsumen yang menghasil atau yang menggunakan barang tersebut. Itu mengenai kegiatan ekonomi dan masyarakat. Dan selanjutnya, keberadaan sumber daya di suatu tempat itu akan mempengaruhi kegiatan ekonomi masyarakat setempat. Kondisi Indonesia yang sangat beragam, yang sangat luas ini menyebabkan kegiatan ekonomi antara satu daerah dengan daerah yang lain juga akan beragam dan berbeda-beda. Masyarakat pedesaan dengan masyarakat perkotaan itu kegiatan ekonominya akan berbeda-beda. Bu Titin akan bahas mengenai masyarakat pedesaan terlebih dahulu. Kegiatan ekonomi pada masyarakat pedesaan sangat bervariasi. Hal ini tergantung pada kondisi alam di tempat masyarakat itu berada. Misalnya nih, di daerah pedalaman akan berbeda dengan masyarakat di daerah pegunungan dan masyarakat pedesaan di daerah pantai. Untuk masyarakat di daerah pedalaman, pada umumnya mereka itu menggunakan alam sebagai pencarian untuk kelangsungan hidupnya. Sebagai contohnya, mereka akan bercocok tanam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, seperti petani dan berkebun. Untuk bertani itu mereka bisa bercocok tanam menanam padi dan palawija. Untuk berkebun mereka bisa menanam cengkeh, kopi, teh, dan juga karet. Itu daerah pedesaan. Tetapi untuk di daerah pegunungan mereka akan berbeda. Sama bergantung kepada kondisi alamnya, tetapi mereka akan melakukan kegiatan yang sangat berbeda. Misalnya nih, untuk di daerah pegunungan mereka akan bercocok tanam juga, sama bercocok tanam, dan tetapi dia berada di ladang. Bercocok tanam pun berbeda dengan masyarakat yang ada di lembah tadi atau di daerah pedalaman tadi. Mereka itu lebih banyak menanam sayur mayur seperti kol, buncis, wortel, dan kentang. Jadi untuk masyarakat di daerah pedesaan, pedalaman, dan pegunungan. Dan yang ketiga yaitu masyarakat pedesaan daerah pantai. Pada umumnya mereka akan melakukan kegiatan seperti nelayan, ya, mengambil ikan di laut untuk dijadikan kegiatan sehari-harinya untuk kelangsungan hidup sehari-harinya. Hasil tangkapannya kemudian mereka jual untuk biaya kehidupan lainnya, seperti itu ya. Kemudian untuk masyarakat perkotaan, masyarakat perkotaan adalah masyarakat yang tinggal di kota. Dalam kelangsungan hidupnya, pada umumnya mereka tidak tergantung pada kondisi alam seperti masyarakat pedesaan. Mereka atau masyarakat perkotaan itu bersifat heterogen. Mereka melakukan kegiatan ekonomi dalam berbagai bidang usaha, antara lain perdagangan dan perindustrian. Perdagangan itu adalah kegiatan menjual atau membeli barang untuk diambil keuntungannya. Orang yang menjual dinamakan penjual dan orang yang membeli dinamakan pembeli. Dan untuk perindustrian itu adalah kegiatan mengolah barang itu menggunakan mesin atau alat-alat berat lainnya. Pada umumnya masyarakat perkotaan mereka bekerja di dalam perusahaan atau perindustrian tersebut. Itu ya, sebagai tenaga ahli di dalamnya atau sebagai tenaga administrasi di dalam perindustrian tersebut. Itu ya.
Jadi di masyarakat perkotaan itu dia kegiatan atau kelangsungan hidupnya itu bergantung pada keahliannya. Ada yang berdagang, keahlian berdagang, kemudian ada yang tenaga ahli untuk bekerja di sebuah perindustrian, misalnya perindustrian itu di bidang perindustrian mesin, kemudian perindustrian konveksi, kemudian perindustrian obat-obatan atau perindustrian makanan. Mereka bekerja di sini sesuai dengan bidang masing-masing. Itu tadi penjelasan mengenai kegiatan ekonomi dan sumber daya alam. Jadi sumber daya alam itu mempengaruhi kegiatan ekonomi masyarakatnya, tetapi itu lebih ke daerah pedesaan, karena kondisi di masyarakat pedesaan itu lebih banyak memanfaatkan kondisi alamnya untuk kelangsungan hidupnya. Semoga penjelasan ini bermanfaat buat kalian dan memudahkan kalian belajar di rumah. Terima kasih.